Nah ada yang ngintip kayak gini gitu. Dia bilang mama itu hampir nabrak orang yang kepalanya tuh nggak ada sebelah gitu. Nah nggak lama itu badanku dari ujung kepala sampai kaki tuh dingin banget. Kayak orang duduk di atas tangganya, anak tangganya, terus kayak ngucapin assalamualaikum gitu. Jadi dia rambutnya segini, acak-acakan gitu, nggak pakai baju kan? Aku bilang gitu. Iya, kok kamu tahu? Aku kan udah bilang, aku pernah lihat gitu. Terus Selamat datang kembali di Malam Jumat. Jangan pikir kalian sendirian. Bersama aku tentunya Grita Agatha. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan cerita mistis yang pasti menyeramkan dari narasumber kita yang sudah datang jauh-jauh ke studio untuk menceritakan kisah mistisnya kepada teman-teman di rumah yang nonton. Tapi sebelumnya, seperti biasa juga, aku tidak sendirian. Karena aku selalu ditemani dengan teman setia aku, Kananta. Halo Halo juga. Malam Jumat lagi. Dan kita akan mendengarkan cerita-cerita yang ajaib. Ajaib. Oke, kali ini narasumber kita Mbak Intan. Singkatnya, Mbak Intan ini sekeluarga diganggu sama makhluk-makhluk yang ada di rumahnya. Waktu itu dia ngontrak di sebuah rumah di Jakarta Timur. Diganggunya lumayan parah, mulai dari ada hantu di tangga, terus kemudian di kamar mandi juga, terus ada bapak-bapak dengan muka penyok, dan yang paling aku shock sih katanya ada makhluk yang menyerupai Tarzan. Oke. Aku tidak pernah mendengar makhluk yang menyerupai Tarzan, jadi aku sangat penasaran ya, ini tuh seperti apa sih sosok Tarzannya yang mungkin nanti bisa digambarkan oleh Kananta nih ya. Oke, kita perkenalkan dulu. Ini dia. Halo Mbak Intan. halo Grita, halo Mbak Nanta. Halo. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sekarang udah cerah nih. Iya. Oke, sekarang berarti Iya. udah pindah ke rumah yang baru ya? Ya sudah 2 kali pindah lah. Sudah 2 kali pindah setelah rumah Jakarta tersebut. Timur itu ya? Betul. Oke. Mulai sekarang udah rumah sendiri berarti ya? Iya, sekarang udah alhamdulillah rumah sendiri. Oke. Nah, tapi sebelumnya juga Mbak Intan sekeluarga ini tinggal di Bali sebelum di Jakarta Timur itu, dan juga menyeramkannya lagi katanya anak kedua ya, bener ya? Iya, anak anak kedua. keduanya Mbak Intan ini pernah jadi inceran leak. Wow. Kalau ngomong leak ini udah sebenarnya saya juga udah deg-degan sendiri nih ya kan? Aku sendiri juga kalau udah denger kata leak tuh udah paling takut gitu Anak paling. ya. Tapi hari ini kita akan mendengar cerita di Jakarta Timur ya. Oke, mungkin boleh ceritain dulu. Jadi seperti yang udah diceritain sama Grite, jadi sebelumnya aku tinggal di Bali, terus di pertengahan tahun 2013 ya kalau aku nggak salah ingat, itu aku pindah ke Jakarta karena suami dipindah tugaskan kembali gitu ya. Nah karena kita udah berkeluarga, anak juga udah 2, jadi nggak mungkin pindah itu langsung semuanya. Jadi pertama itu kayak sebulan 2 bulan tuh suamiku dulu. Nah dia datang ke Jakarta duluan, cari-cari tempat, cari-cari rumah dan lain sebagainya, sampai akhirnya nemulah nih si rumah. Cuman emang waktu pas awal itu aku udah sempet wanti-wanti ya, maksudnya kalau laki-laki nyari rumah tuh kan biasanya kurang teliti gitu. Aku udah bilang pokoknya maunya yang deket sekolah karena anakku udah mau masuk usia sekolah, terus dekat masjid biar gampang kalau ibadah, terus nyari yang tetangganya itu guyup gitu, nggak pengen yang jauh-jauhan nggak kenal tetangga, pengennya seperti itu. Terus dapatlah ini rumah, beberapa kali video call aku dikasih lihat rumahnya begini-begini, oke, deal. Terus akhirnya di bulan kedua dia di Jakarta, kita pindah sekeluarga. Nah setelah itu di awal-awal bulan pertama itu nggak ada gangguan, aku ngerasa ini aman-aman aja. Memang rumahnya itu tipe lama ya, karena kalau aku lihat sama samping-sampingnya, karena ini rumah komplek, jadi kan harusnya tipenya sama. Rumah kita tuh yang paling sederhana dibanding yang lain tuh udah dimodif-modif gitu, udah direnov-renov. Terus bulan pertama nggak ada gangguan sama sekali, aman. Terus bulan kedua kita udah mulai punya mbak, waktu itu Bibi ya kita bisa bilang. Nah si Bibi ini tiba-tiba di akhir bulan pertama bilang mau udahan. Padahal menurutku dia bagus banget dan dia nggak pernah mengeluh apa-apa gitu, nggak pernah cerita apa-apa lah intinya. Dia bilang alasannya waktu itu klise sih, kayak sakit gigi nih mau
kok sakit gigi resign gitu kan, aneh ya. Cuman ya udahlah, aku pikir ya udah nanti bakal balik lagi. Ya udah. Terus kita carilah penggantinya, nih si Mbak lumayan muda, masih 20 tahunan gitu. Nah dia ini nih yang pertama kali cerita kalau dia diganggu gitu. Nah si Mbak ini bilang kalau malam setrika gitu kan ya, dia sering digangguin sama sosok yang ngetokin kaca. Jadi di kamar kedua ini bersebelahan sama dapur sama ruang makan. Nah itu bukan tembok, jadi ada kaca gitu. Kaca kita bilangnya apa ya, nako ya? Nako. Kaca nako. Jadi kaca nako itu sebelah kiri, terus ada kaca yang mati nggak bisa dibuka, gede banget. Itu satu. Nah itu sering katanya diketek-ketek gitu. Terus kaca nakonya tuh kayak di keretek-keretekin pakai entah itu besi atau apalah gitu. Jadi si Mbak itu bilang ini tuh nggak mungkin aku salah dengar karena kaca nako itu bunyinya beda gitu. Kalau ketek-ketek mungkin bisa jadi cicak atau apa. Karena ini ketek-ketek gitu. Nah itu dia beberapa kali cerita aku kayak nggak gubris gitu. Sering banget berarti ya? Iya, lumayan sering sampai terakhir itu dia sebelum dia akhirnya minta resign juga, dia tuh 2 bulanan ikut kita. Itu dia ngeliat sosoknya. Jadi kaca itu kan kita tutup hordeng. Nah hordeng sebelah kirinya itu jebol atau apa gitu. Jadi jatuh lah gitu. Nah itu nggak ketutup semua kan akhirnya kacanya. Nah ada yang ngintip kayak gini gitu. Itu mbaknya akhirnya udah sampai situ aja Bu, aku nggak berani setrika. Akhirnya dia putusin untuk setrika siang aja pas anakku tidur, gitu kan. Nah waktu itu aku full time di rumah. Jadi pada saat si Mbak cerita aku nggak percaya karena aku sendiri nggak ngalamin. Jadi enggak nih mungkin mbaknya aja nakut atau gimana gitu ya. Nah setelah itu gangguan pertama yang akhirnya aku alamin sendiri itu waktu aku masak di dapur. Jadi dapurku itu bentuknya meja letter L. Nah L yang terakhir ini tuh di bawah tangga yang menuju loteng. Jadi loteng itu tempat jemur doang. Nah pas masak itu ada yang ngucapin assalamualaikum gitu. Itu persis jadi kan masak kompornya tuh persis yang di bawah itu. Kayak orang duduk di atas tangganya, anak tangganya, terus kayak ngucapin assalamualaikum gitu. Itu jelas banget dengernya, karena kalau aku bilang itu dari tetangga harusnya suaranya tidak sejelas itu. Dan itu suara perempuan. Terus besok-besokannya kejadian hal yang sama, cuman assalamualaikumnya itu kalau kita kan mungkin kalau sebut panjang tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak, jadi emang agak sedikit berbeda. Pas aku denger lagi ingat-ingat gitu kayak assalamualaikum wa'ala gitu. Jadi enggak, ini asing banget, aku nggak pernah dengar gitu. Terus karena aku ngerasa ini beda, itu langsung merinding, terus akhirnya mutusin untuk lari ke depan. Ini udah nggak bener nih gitu. Nah gangguan itu tuh sebenarnya setelah si Mbak ini cerita bahwa anakku juga sering main sendiri di area musola. Jadi si Mbak ini kan masak ya, jadi si adek ini biasanya mainnya di ruang tamu, tapi karena Mbak masak takut nggak bisa ngeliatin, akhirnya dideketin lah di musola itu deket dapur. Nah si adek ini anakku yang kedua itu ngobrol sendiri. Nah si Mbak tuh ngeyakinin aku bahwa Bu, saya yakin dia itu ngobrol sama ada lawan bicaranya gitu. Terus aku bilang anak-anak itu banyak yang punya teman imajiner. Aku bilang gitu karena aku berusaha untuk melogika ini tuh enggak gitu. Abis itu kejadian lah aku yang di dapur itu. Jadi pas aku lari dia, kenapa Bu gitu. Terus aku cerita, iya Mbak sebenarnya 2 hari ini Ibu ngedenger orang assalamualaikum dari tangga tuh. Terus assalamualaikumnya tuh beda dan tuh suara perempuan. Terus si Mbak tuh bilang kayak tuh kan benar, Ibu sih nggak percaya gitu. Terus dalam hati tuh masih agak sedikit deny gitu. Nggak mungkin ini kebetulan aja, aku pikir kayak gitu kan. Nah pas dicek plafon kamar itu, di sekitar plafon itu keluar paku. Ngapain sih lempar-lempar buku gitu. Terus aku bilang kamu nggak tahu ya istri sama anakmu nih mau diklonin hantu, aku bilang kayak gitu.